Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Afandi, NIM 1914244, akan menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Pengawasan bank syariah secara garis besar adalah sama dengan bank konvensional, dengan penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah, dan adanya kewenangan untuk melakukan penyitaan data atau dokumen bank. Apabila ditanyakan apa prinsip pengawasan penyaluran dana, maka prinsipnya akan sama dengan prinsip pengawasan bank syariah secara keseluruhan, namun implementasinya dilakukan atas prosedur penyaluran dana. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis. 2. Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut. 3. Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yang diperbolehkan. 4. Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Maidah, NIM 1914256. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Secara umum, tujuan utama pembentukan otoritas jasa keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. Yang kedua, untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga, untuk mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Akan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas utama otoritas jasa keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan, karya Totok Budi Santoso dan Nuritomo, tahun 2013, dijelaskan bahwa wewenang otoritas jasa keuangan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank. 3. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amamalia, NIM 1914267. Saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasi, sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia itu didukung oleh 3 pilar, yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Dari ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial atau sistem perbankan. Bank Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia.